Kita memandang orang alim sebagai apa, Guru? Tergantung pandangan kita. Tinggi. Terpandangan kita. Tergantung seseorang memandang orang alim, memandang ilmunya Allah Ta'ala, memandang kemuliaan Allah Ta'ala, memandang kebesaran Allah Ta'ala. Terserah dengan pandangannya. Kan beda-beda pandangan kita itu terhadap sesuatu. Ta'zim karena menghormati ilmunya misalnya. Guru baruku makruh. Kalau guru berarti selama kita baruku itu dapat pahala teruslah, Guru. Kalau kita baruku kan makruh, arti makruh itu kalau meninggalkan baru dapat pahala, kalau dikerjakan kada dapat pahala. Arti makruh itu apabila dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan mendapatkan pahala. Makruh itu dikerjakan tiada berpahala, ditinggalkan mendapat pahala. Ya, berarti itu. Hingga kalau salah arti makruh itu diulang. Guru panangkal agar kuyang kada mengganggu kayak apa, Guru? Andaki bawang. Andaki bawang-bawang di rumah, ataupun diandaki nang baduri seperti daun kanas misalnya di bawah rumah kita diandaki. Itu kuyang kada wani dengan bawang, kada beraninya nang berbau. Menurut Bapak ngasih jeruk dengan cara disipak wajarkah atau tidak? Tergantung. Kalau tergantungnya. Kalau secara tidak wajar, secara orang memberi. Di Quran itu kan wala tubtilus sadaqati bil azza wala tubtilus sadaqati bil manni wal azza. Janganlah engkau batalkan itu sedekah tadi dengan kita mencela ataupun dengan menyakiti. Jadi kalau nilainya menyakiti, misalnya ditendang, menyakiti orang atau menyinggung perasaan orang, berarti kada wajar berarti. Tetapi seandainya itu jenisnya adalah hiburan, dihibur, itu kada apa-apa. Mun jenisnya hibur sama-sama senang, kada jadi masalah. Yang ketiga, walaupun niatnya menghibur tapi menghinakan akan itu makanan, berarti bermasalah. Guru apa doa masuk WC? Nah, lihat di buku lah. Doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Waalaikumsalam Arya Kelana, terima kasih, alhamdulillah. Berarti amun kita kada beruku dapat pahala terus lah, Guru. Maksudnya kalau kita meninggalkan tatkala seorang hendak beruku lalu dia meninggalkan dapat pahala. Kita kada mengerja itu karena kita kalau kita kada berniat mengerjanya dan itu kada kebiasaan kita, kalau kita kada meninggalkan itu memang dalam artian kada berniat meninggalkan larangannya, berarti kada dapat apa-apa. Arti makruh itu sama hampir mirip dengan kalau sunat kan meninggalkannya kada dapat pahala, mengerjakannya dapat pahala. Kalau makruh itu meninggalkannya tiada mengapa, mengerjakannya kada berpahala, meninggalkannya dapat pahala. Wallahu a'lam. Lajat syarat bermasyarakat. Alhamdulillah, Guru bujur lajar kata-kata di TikTok itu kesusahan yang kita rasakan, wah ini itu hasil daripada dosa-dosa kita. Makamnya kalau bahasa ilmu tasawufnya, ada orang itu diberi kesusahan untuk menghapus dosanya, ada orang itu diberi kesusahan untuk mengangkat derajatnya. Jadi kita tuh di tingkat yang mana? Oh, ini kesusahan ulun karena kada pernah mengucap istighfar, berarti penghapus dosa. Ada juga orang itu diberikan kesusahan tetapi dia adalah orang yang taat, berarti nilai dia itu untuk mengangkat derajatnya. Karena Nabi di dalam hadis itu kada ada orang itu tercucuk satu dari duri kecuali dia mendapatkan dua fadilat, satu diangkat derajatnya atau menghapus daripada dosanya. Selain bawang dan baduri, apakah ada hijib yang dibaca? Hijib nasar yang dibaca. Nah, kalau mau ubah, Guru, mau ubah apa tuh lah? Ntar dulu lah. Sepilih itu bagi dirimu, tapi cukup menggoris bagi diriku. Iya, maksudnya tadi itu. Amang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Guru. Jadi tergantung apa, Guru?
Masya Allah. Terima kasih yang hadir. Waalaikumsalam 3 putra. Masya Allah. Dari Batabai ikut menyimak Barabai kah Batabai kah? Hijib apa gasan lancar rezekinya? Hijib tuh pada intinya untuk membela diri lah, membela, menghijib, mendinding diri. Jadi kalau hijib itu kebanyakan adalah untuk pendinding, penjaga kita. Ini seberataan. Kalau hijib, jadi kalau hijib, kalau untuk rezeki biasanya orang baca Ratibul Rati Wiridul Latif, dibaca orang, ini wirid namanya Wiridul Latif, ini saat bermasyarakat. Amin. Guru kita lajat asik saat sendirian, nama kita tidak mungkin tidak bermasyarakat. Bagaimana kita bisa asik? Ya, iya itu. Nah, orang yang asik itu tergantung orangnya. Ada orang itu yang asik apabila dia beribadah itu asik dia, karena dia sudah merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itulah sering berwiritan, nanti di dalam hatinya tuh diberikan rasa asing untuk bergaul dengan orang dulu. Itu tingkatannya seperti itu. Jadi kalau pian sering berwiritan itu nanti tidak diberikan rasa lezat lagi dengan orang. Itu menandakan bahwasanya kita itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ke makam tajrid. Jadi asiknya itu dengan wiritan. Setelah seseorang asik dengan wiritan, dia nyaman dengan wiritan, merasakan kelezatan dengan wiritan. Nah, itu dia tambah asing dengan orang. Apabila dia itu bergaul dengan orang, dia tidak merasakan asik lagi, tidak merasakan kenyamanan. Inilah orang itu akan dibawa oleh Allah Ta'ala ke makam tajrid yang sebenarnya, yaitu di makam wasil namanya, di makam wasil atau ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Nanti setelah dia itu asing, setelah dia asik, nanti kalau bermasyarakat tambah asik dia. Seperti itu. Karena orang yang berwiritan itu diberikan, ada kalanya diberikan oleh Allah Ta'ala, dia merasa jenuh dengan orang, rasa asing dengan orang, atau Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menghendaki orang itu menjauh darinya. Dengan apa? Dengan memfitnah dia, dengan sihiri dengan dia. Itu seperti itu kalau orang di makamnya adalah makam salikin. Jadi orang yang di makam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu nanti Allah Subhanahu wa taala, tanda Allah Ta'ala itu menarik dia ke makam tajrid untuk berhampir kepada Allah Ta'ala itu, yang pertama adalah dia itu merasa asing dengan makhluk, bergaul dengan orang dengan sebab dia berwiritan. Itu adalah isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang itu dibenci oleh orang lain. Orang lain benci walaupun teman dekatnya, keluarganya dekatnya dibenci dengan sebab dia itu berwiritan tadi itu, dengan itu dibenci, supaya dia itu benar-benar berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia itu punya harta, biasanya habis, punya dagangan habis biasanya. Itu tidak mau maju, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menarik dia ke makam tajrid. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia tetap di makam asbab, dia nyaman aja bergaul dengan orang, tetap nyaman, tetapi wiritannya tidak pernah ketinggalan. Jadi dua makam ini pasti pian temui nanti di masa pian menjalani salik. Satu di makam asbab, yaitu tetap bergaul dengan orang tetapi hatinya di makam tajrid. Ada orang itu yang di makam tajrid, zahirnya tajrid, batinnya pun tajrid, yaitu asing dengan orang, menjauh dengan orang, yaitu memang sengaja dijadikan oleh Allah Ta'ala, ditarik oleh Allah Ta'ala ke makam tajrid. Yang kedua, makam tajrid itu biasanya yang pertama tadi daripada Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan seperti itu, dari usahanya yang tidak berhasil, gawiannya selalu kada berhasil, kawannya menghindarinya, dia itu terus dia seperti itu. Itu menandakan bahwasanya dia ditarik oleh Allah Ta'ala ke makam tajrid. Yang kedua, yaitu isyarahnya biasanya dari gurunya langsung yang mengatakan bahwasanya engkau tinggalkan semuanya. Seperti itu biasanya dari gurunya, kalau dari guru.
supaya lakas babi ini kayak apa banyak duit. Mana cari makanan seperti makanan syekh itu apa gurunya? Syekh yang seperti apa dulu? Karena syekh itu banyak. Syekh itu ada tingkatannya, orang yang di makam salihin, ada di makam arifin. Di makam salihin itu sama makamnya, yaitu dengan wiritan, dengan zikir, dengan musyahadah. Seperti itu makanan beliau. Tanya Ustaz, kenapa orang jahat kebanyakan orang miskin, kebanyak orang miskin? Kenapa orang jahat kebanyak orang miskin? Ujar Nabi, miskin itu seolah-olah akan membawanya kepada kekafiran. Jadi orang miskin itu kadang-kadang apapun artinya, kalau dia kada yakin, itu akan menjerumuskan dia itu kemana aja bisa dibawa. Bahkan ya Nabi bisa membawa kepada kekafiran. Jadi kenapa misalnya orang miskin banyak orang jahat? Ya karena kebutuhan, karena kada yakin biasanya itu. Wallahu a'lam lah, wallahu a'lam. Ada juga orang sugih nang jahat, ada juga kada masih miskin seperti itu. Semuanya kada. Guru sembahyang titik seseorang banyu mata bagus inggih kalau titik banyu mata, apakah batal? Ndak, makruh hukumnya. Kalau orang sembahyang titik air matanya, mengucur air matanya tanpa mengeluarkan kata seperti itu, makruh aja hukumnya. Tetapi bagi orang yang soleh, orang yang taat itu kada makruh dia, karena dia kadang-kadang orang yang sholat itu melihat kebesaran Allah Ta'ala, air matanya tidak sengaja menitis atau merasakan dirinya itu adalah lemah, fakir, banyak dosa di waktu dia salat. Ketika melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kada makruh hukumnya bagi dia. Allahumma assalamualaikum salam Abdul Rashid Al Abdul Hamid. Lalu ada pian kenapa tiap dalam salat wirid kada syirik? Selalu ada pian kenapa tiap dalam salat wirid kada syirik? Kada. Roh orang meninggal apa zin karin yang datang ke seseorang? Ada kisah kejahatan di TikTok didatangi korban. Ya tergantung, kalau orang itu meninggal itu tergantung daripada amaliyahnya. Kita berdoa aja. Kalteng hadir 3 putre. Hehehe. Wirid itu apa? Warid itu apa guru? Warid itu adalah sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu warid namanya. Warid itu ada tingkatannya. Kalau orang ahli maksiat lalu dia hendak bertaubat, itu warid namanya. Diberikan hidayah baginya, itu warid juga namanya, hidayah namanya. Kalau orang yang sudah dapat hidayah lalu dia hendak beramaliyah, namanya taufik, namanya warid juga namanya. Warid daripada Allah Ta'ala untuk dia bisa beramaliyah, warid juga namanya. Ini warid lagi kalau orang itu di makam salikin, misalnya di makam orang yang ahli taat lalu datang warid sir daripada Allah Ta'ala, itu warid juga namanya, laduni namanya. Jadi macam-macam nama tingkatan warid itu. Nah, dari tingkatan awam, dari tingkatan ahli maksiat, dari awam sampai daripada tingkatan solihin, itu warid semua sebenarnya yang datang dari kita itu. Kita hendak beribadah, itu warid. Kita hendak bertaubat, itu warid namanya. Warid itu sesuatu yang diberikan nur di hati kita untuk berbuat taat, itu warid. Pada dasarnya seperti itu. Tetapi pada tingkatan-tingkatan tertentu, namanya warid itu adalah irsyad daripada Allah Ta'ala, laduni daripada Allah Ta'ala untuk terbukanya futuhat. Nah itu, jadi kalau orang dapat hidayah, dia bertobat. Itu bertobat, dengan bertobat dia beramaliyah, warid juga namanya. Beramaliyah, berwiritan sampai nanti terbuka futuhat, itu warid semua sebenarnya. Cuma kata-kata di tingkatannya masing-masing berbeda. Warid nanti sesudah makam wasil namanya sir, namanya laduni, namanya hikmah, namanya macam-macam nanti. Ya, itu nama aja itu. Yang sampai ke tingkatan wasil ini tingkatan orang nang misalnya ahli maksiat berhenti dia, warid namanya. Nah, karena mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Itu kan daripada Allah Ta'ala, warid itu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum adik guru dari Kering Fangi, Awang Mendong, masya Allah, Awan Mendong. Saliwa, waalaikumsalam, terima kasih membagikan, masya Allah, banyaknya membagikan. Waalaikumsalam warahmatullah Adam. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya guru, ketika kita zikrullah, kenapa badan lemas, tenaga enggak punya? Ya dirasakan apanya.
Dia ada dua macam. Apakah sampean itu sudah terbiasa berzikir atau tidak? Apakah di tahap permulaan apa tidak? Kalau di tahap permulaan misalnya rasa panas, rasa menggigil, rasa lemas, atau di tahap pertama itu berarti ada sesuatu yang keluar daripada diri kita. Karena zikir itu akan mengeluarkan sesuatu yang efeknya kada bagus. Misalnya seseorang itu dihampiri oleh jin, atau dia itu badannya maksudnya ada pengaruh yang lain, pengaruh ilmu yang lain, atau pengaruh jin misalnya. Dia seperti itu nanti bereaksi dulu. Bereaksi zikir itu. Salwalah putralah. Masya Allah, I love you too. Masya Allah. Guru, kalau kita diminta menikahkan orang nikah si siri ya, sedangkan kita tahu walinya itu yang bujur, kayak apa guru? Ya walinya itu kan asal kita tahu walinya saja kita menikahkan, asalkan walinya itu bujur, ini walinya yang benar. Guru, kayak apa penjelasannya Muhammad fil awalin dan Muhammad fil akhirin? Ini Muhammad yang awal yaitu Nabi Muhammad, Nur Muhammad tenang nang awal, wal awalu wal akhiru aja. Nabi Muhammad nang awal itu yang mana ujar Nabi anak apa no? Awalu makhlukin baraza fil alam wa akhirahum fil ba'ats, janabilah. Aku tuh jar Nabi awal-awal makhluk yang dikeluarkan, dijadikan oleh Allah Ta'ala di dalam alam ini. Siapa itu? Yaitu Nur Muhammad. Dan terakhir diutus wal awalu wal akhiru, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh kenyataan daripada Nur Muhammad, yaitu nang akhir namanya. Yang awal namanya yaitu belum dijahirkan, yaitu Nur Muhammad. Ketika dia jahir yaitu nang akhir, yaitu Nabi Muhammad tadi itu. Nabi Muhammad itu siapa? Kenyataan daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad yang mana? Yang awal, tapi sidin terakhir diutus. Wal awalu wal akhiru namanya sidin itu. Kalau kita hendak menjadikan di dalam hakikatnya lain lagi penjelasannya kena. Kalau pian menjelaskan arkan lanang secara yang ini, ulun jelaskan yang seperti ini. Secara hakikat yang mana? Seluruh alam ini dari awal sampai akhir itu di dalam Nur Muhammad itu. Nur Muhammad itulah yang awal, Nur Muhammad itulah yang akhir. Di mana? Yaitu di dalam Nur Muhammad. Seberataan alam ini sebenarnya sudah terjadi di dalam Nur Muhammad. Makanya sidin wal awalu wal akhiru. Nur Muhammad itu adalah yang awal dijadikan, dia juga yang akhir. Kenapa? Karena seluruh yang alam ini yang ada itu semuanya di dalam Nur Muhammad. Seberataan di dalam Nur Muhammad. Tetapi kalau pian menyatakan bahwasanya huwal awalu adalah Nabi itu, yaitu Nabi Muhammad. Awal huwal awalu makhlukin baraja fil alam, yaitu berarti mengisahkan Nabi itu. Berarti nur Nabi Muhammad itu adalah yang awal, kenyataan Nur Muhammad yang terakhir itu siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Itu nang secara nang yang ini iwal awal, berarti yang akhir sidin, iya yang akhir diutus. Awal makhluk dijadikan sidin, nurnya. Setelah akhir bang, akhir diutus siapa? Sidin, tuh kenyataan Nur Muhammad. Nah itu kalau di pandangan hakikat Nur Muhammad, pandangan hakikat Nur Muhammad, awal dijadikan yaitu Nur Muhammad nuktah. Nur Muhammad Bismillahirrahmanirrahim bikana makana wabiyakun mayakun, yaitu Nur Muhammad itu yang jadi. Nah di dalam Nur Muhammad itulah sebenarnya seluruh alam ini sudah terjadi dari awal kejadian sampai akhir dijadikan. Itulah wal awalu wal akhiru, yaitu Nur Muhammad. Nah itu pian harus dua pernyataan ini harus pian pahami. Kalau dia jahir sejarah Nur Muhammad yang jahir secara jahir yang sempurna siapa? Nabi Muhammad. Kalau Nur Muhammad secara hakikat di seluruh alam ini wal awalu wal akhir, artinya kada sabijian ini Nur Muhammad dia nang awal dia nang akhir. Awal dijadikan seluruh alam ini semuanya di dalam Nur Muhammad itu. Allah Ta'ala itu sekali dia menjadikan seluruh alam ini, yaitu Nur Muhammad dijadikan, Nur Muhammad dijadikan. Nah ini Nur Muhammad misalnya, nah alam ini di dalam Nur Muhammad seberataan. Dia yang awal, dia yang akhir. Awal dijadikan, ya di akhir bikana makana wa biyakun mayakun. Wa minhu taparra al-wujuda khalqan ba'da khalqin fi ma hadasa wa ma taqaddam. Dari Nur Muhammad itulah timbul makhluk ini dari yang awal maupun yang akan datang. Dari Nur Muhammad dialah wal awalu wal akhir. Kira hanya diamalkan dengan diri kita. Diri kita ini supaya kembali ke apa? Yaitu kembali ke dalam Nur Muhammad. Supaya apa? Kita kembali ke dalam Nur Muhammad itu supaya kita kenal.
bahwasanya Nur Muhammad itu diliputi oleh sifat supaya tajali namanya kebesaran Allah Ta'ala. Akhirnya Nur Muhammad itu ya diri kita seorang. Alam semesta seberataan makhluk. Makanya ulun katakan tadi Nur Muhammad itu anggaplah kita, anggaplah dunia ini Nur Muhammad. Nah, jadi dunia ini nanti dari awal dijadikan sampai akhir zaman kiamat tetap di dalam Nur Muhammad ini. Jadi mun kita di dalam Nur Muhammad ini kemana kita mengembalikan sebenarnya? Kada kemana-mana, kita kembalikan ke sebenarnya kita ini nampaklah kita kada. Yang nampaknya siapa? Nur Muhammadnya yang nampak. Nah, kitanya di alam sebijian ini Nur Muhammad. Nah, alam sebijian ini nampaklah, kada nampak sebenarnya. Bila kada nampak berarti kada ada. Sebenarnya kita tuh kada kenal bahwasanya kita itu sebenarnya di dalam Nur Muhammad. Itulah kita itu musahadah, kembalikan diri kita ke dalam Nur Muhammad itu. Itulah orang yang memanakkan jalur Nur Muhammad supaya dia kembali ke dalam Nur Muhammad itu, supaya dia kenal dengan sebenar-benar kenal dengan Nurullah itu. Kayak itu anunya. Tergantung sama seorang berarti ya. Terima kasih, masalah selamat, terima kasih bagian Ustadz. Bagaimana doa kita saat terjadi hujan deras disertai dengan angin kencang? Itu ada baca doanya Allahumma jari, Allahumma apa tuh, haulaina wala alaina aja. Ya Allah, jadikanlah ini seberataan ini di sekitar kaminya, jangan menimpa akan kami. Jadikanlah hujan ini bukan hujan yang menyiksa kami, menjadi bala bagi kami. Seperti itu. Ada doanya. Seperti itu. Guru ulun bertanya, mimpi ketemu abah guru sekumpul, mohon penjelasannya. Bagus, setiap orang bertemu dengan wali, dengan aulia, dengan orang soleh, itu pertanda kita itu baik. Tanda baik namanya. Mengapa Allah Ta'ala memberi ilmu itu harus pilih-pilih orang, Tuan Guru? Bukan pilih-pilih. Amunnya sama diberikan seberataan kaya, itulah seberataan siapa yang berusaha. Semua kadar ilmu itu diberikan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kecualinya sesuai dengan kadar kemampuannya. Hingga Allah Ta'ala maha tahu, kita kada mau urus itu. Diberi Allah Ta'ala syukur, kada diberi tetap syukur. Kenapa? Karena walaupun kada diberi seberataan ini, kita pasti punya ilmu. Kita dengan mendengar itu, ilmu kita mengerti, ilmu kita jalan. Dengan melihat ilmu kita jalan, dengan hidup kita ilmu kita jalan. Semuanya itu sebenarnya diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu semuanya. Makanya di Quran itu disuruh mentadabbur namanya. Afala yakilun, jar Allah Ta'ala. Itu menunjukkan bahwasanya kita punya ilmu. Disuruh Allah Ta'ala kita berpikir. Berpikir itu kan kada mungkin kalau kada punya ilmu. Semuanya diberikan ilmu, tetapi ilmu itu ada yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap orang yang khusus. Ada ilmu itu secara umum saja diberikan Allah Ta'ala. Seperti itu juga dengan kemakrifatan. Kemakrifatan orang yang ahli makrifat itu berbeda-beda kemakrifatannya. Makanya wali itu tingkatannya berbeda-beda, tingkatan kewalian itu. Kenapa? Karena bertingkatnya insirahnya, terbukanya nur di dalam hatinya itu berbeda-beda, terbuka sirnya berbeda-beda. Jadi berbeda-beda juga keilmuannya. Orang menuntut ilmu boleh sama, guru sama, kitab sama, waktu sama, duduk sama, tetapi pemahaman di antara sekian ratus itu pasti berbeda. Jangankan sekian ratus, berdua saja dengan kitab yang sama, guru yang sama, penjelasan yang sama, itu kan berbeda pemahamannya. Seperti itu. Jadi ilmu itu kita tuntut, diberikan oleh Allah Ta'ala pemahaman. Kalau kita memaham masih belum lagi, sampai Allah Ta'ala memberikan paham. Makanya ada disebutkan kan, man alima wa amala wa amila. Barang siapa orang itu belajar lalu dia mengamalkan, alamallahu ilman lam ya'lam, lalu dia akan diberikan Allah Ta'ala ilmu yang dia tidak belajar. Itulah ilmu laduni, ilmu huduri namanya, ilmu sir namanya. Guru, kenapa hukum menyediakan kopi manis, kopi pahit, banyu putih di malam Jumat gasan roh orang tua dahulu? Wallahu alam lah.
Tetapi kalau kita menyediakan sesajen, menyiapkan misalnya kopi pahit, kopi manis untuk, nah itulah untuk jin, maka hukumnya syirik. Tetapi untuk menolak apa? Menolak daripada gangguan jin, maka hukumnya boleh. Kada apa-apa. Ulun haji aur. Masyaallah, inggi aja masa. Ulun umpat menyimak dari sekumpul ujung, masyaallah. Siapa itu? Muslim, masyaallah. Inggi masyaallah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun bacakan satu-satu dulu lah. Iya, ntar dulu. Paham gurunya. Assalamualaikum, semoga panjang umur, amin ya rabbal alamin. Terima kasih membagikan lepa, insyaallah. Membaca zikir merinding dan rasa lezatnya, yaitu tanda bahwasanya zikir kita itu mesra. Jadi tanda kita zikir itu mesra, ada yang merinding, ada yang merasa tenggelam rasa hanyut, tapi rasanya lezat. Itu menandakan bahwasanya zikir itu mesra dengan kita. Di antaranya yang dipandang Allah Ta'ala Nur Muhammad aja guru. Masya Allah. Guru izin bertanya, bagaimana keadaan orang yang sudah wasil namun dia di makam asbab? Ya dia aja yang mengerti. Orang itu sudah wasil di makam asbab, dia aja yang mengerti. Karena orang itu seperti ini, ulun jelaskan inilah. Ulun jelaskan. Ini orang yang hanya merasa kena kalau sudah di makam inilah, di makam ini. Setiap orang yang wasil, nah setiap orang yang, kenapa orang yang wasil itu misalnya soktulah masalah. Orang yang wasil itu kenapa jadinya? Artinya apa tadi pertanyaan? Bagaimana keadaan orang yang sudah wasil namun dia di makam asbab? Ya seperti itu. Ada orang yang wasil itu diberikan Allah Ta'ala bersembunyi saja, dia bersembunyi seperti orang yang di makam asbab. Ya berdagangnya, berjualan, bergaul dengan orang, tetapi hatinya itu sudah wasil. Nah, didapat hal seperti itu kapan dia mendapatkan itu? Dia mendapatkan itu ketika dia mendapatkan wasil. Ketika wasil itulah dia diberi isyarat untuk seperti itu. Jadi kada bisa diulah-ulah. Wali itulah kada bisa diulah-ulah, ini orangnya aja. Padahal wali sidin itu ya. Kenapa sidin miskin? Padahal sidin ini wali. Kenapa banyak hartanya? Memang seperti itu keadaannya. Ada di antara orang yang sudah wasil di makam wali itu, dia tetap humul. Humul itu artinya biasa aja, karena dia asik isyaratnya seperti itu. Asik di makam biasa aja, kada mau dengan orang bergaul, kada biasa aja. Seperti orang dalam keadaan wasil, bukan diulah-ulah. Perasaan batiniahnya seperti itu. Ada yang itu orang ketika dia mendapatkan makam kewalian itu, dia itu isyaratnya apa saja dia terima seperti itu. Jadi hendak sugih kah, hendak biasa kah, ada itu. Jadi makam itu biasanya makamnya sudah mencapai makam aulia, biasanya itu diberi isyarat itu. Yang kedua biasanya dia menuruti gurunya. Biasanya itu kalau dia humul, tidak mau dimuliakan orang, biasa gurunya seperti itu tuh. Murabi mursyidnya seperti itu. Kada suka dimuliakan, kada musa dilayani orang. Ya itu biasanya gurunya, murabinya seperti itu, dia mutabaah dengan murabinya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi ada orang yang sudah di makam wasil tapi dia di makam asbab. Itu banyak ya, tapi tajrid batinnya. Ini orang di makam asbab itulah tetap tajrid batinnya. Khalwat batinnya. Makanya khalwat itu ada dua, ada zahir, ada batin namanya. Ada dia batin saja khalwat, zahirnya tidak berusaha bekerja, batinnya tetap ingat dengan Rasulullah, ingat musahadah Nur Muhammad, ingat dia itu dengan kebesaran Allah Ta'ala. Hatinya kada bisa diubahnya. Wah, ini kalau jadi wali, ini walinya hebat. Kenapa? Karena dia menjalani wasil kepada Allah Ta'ala itu di makam di mana dia itu harus senantiasa menjaga batinnya istiqamah, musyahadah terhadap Nur Muhammad ataupun musyahadah terhadap tauhid. Tetap hatinya orangnya biasa aja bergaul, biasa aja misalnya berjualan, biasanya berdagang, macam-macam, begawinya macam-macam, tapi hatinya istiqamah terus di makam tajrid, yaitu senantiasa musahadah dan murakabah terus hatinya. Nah itu kalau jadi wali besar, walinya itu hebat, hatinya ingat terus.
Kalau orang yang memang bersembunyi, itulah mengtakarub dengan Allah Ta'ala, itu wajar aja dia. Karena apa? Karena ada banyak godaannya. Kalau orang di luar kan banyak godaannya, sehingga dia harus mengistiqamahkan terus batinnya. Nah, itu ibarat orang sembahyang tuh menjaga kekhusyuan terus. Oh, itu kalau orang berkhalwat tuh sama. Zahirnya dijaga, batinnya dijaga. Tetapi yang susah itu orang itu senantiasa ingat walaupun dia berjalan, bergaul dengan orang, berpandir dengan orang, hatinya istiqamah dengan Allah Ta'ala itu susah. Mohon penjelasan bagaimana jalan panah pada syekh. Panah pada syekh ini sering ulun jelaskan, walaupun ulun di kumal lain ulun jelaskan. Panah pada syekh ini pertama dulu pian harus punya syekh ada dulu. Hingga pian kalau kada punya syekh ada kau ulun menjelaskannya. Hingga pian kalau hendak panah pada syekh itu pertama pian punya syekh namanya murabi mursyid, sampian harus punya murabi mursyid. Yang kedua pian punya murabi mursyid itu pian harus cinta dengan sidin. Harus cinta dengan beliau. Ini murabi ulun lah. Masya Allah. Terima kasih murabi. Ini murabi ulun lah. 3 doktor ni lah. Ini murabi ulun. Biasanya sidin lab kalau tengah hari ini. Ini murabi. Kalau hendak panah pada syekh itu syaratnya seperti itu. Yang pertama punya murabi dulu, murabi mursyid. Murabi mursyid itu adalah seorang yang wali dan diberi wilayah untuk membimbing orang. Itu murabi mursyid. Yang kedua, pian harus cinta dengan itu murabi mursyid tadi itu. Nah, dengan cinta itu Ahmad Hussein lah pian akan mendapatkan namanya kada baetirat dengan guru. Bila pian baetirat dengan guru berarti pian belum lagi full mahabbah pian dengan guru. Jadi syarat kita tuh kalau kita hendak panah pada satu, kita cinta. Yang kedua jangan baetirat. Yang ketiga yaitu berkhidmah. Nah, bila kita berkhidmah berarti kita dekat dengan guru. Dekat dengan guru itu berarti kita melihat perilaku guru setiap hari. Dia berjalan, berwiritan, duduk, berbicara. Itu kita melihat dengan sidin, dengan beliau. Nah, sehingga kita mudah memanahkan diri kita dengan perbuatan sidin. Oh, sidin berwiritan seperti ini, beliau berjalan seperti ini, beliau ngomong dengan orang seperti ini, ketika beliau jadi imam seperti ini. Sehingga kita mudah untuk memanahkan diri kita di afal beliau. Sifat beliau pemurah, kita mudah nanti memanakkan sifat kita dengan sifat beliau. Zat beliau seperti ini, seperti itu kita. Maka akhirnya nanti kita itu akan mesra sifat kita, apal kita, zat kita dengan guru kita. Nah, di ketika seperti itu kita dekat dengan guru kita, kita cinta dengan guru kita, maka sir kita ini akan terhubung dengan sir guru kita. Disitulah orang itu bisa merasakan dirinya nanti akan kepanaan dirinya, tidak merasa dirinya tetapi merasa gurunya nanti. Orang ini apabila seperti itu nanti ngomongnya, bicaranya itu yang keluar tatkala dia menyampaikan ilmu itu yang keluar seolah-olah suara gurunya nanti, pendengaran dia. Begitu juga dengan geraknya dia nanti merasakan bukan gerak dia tetapi gerak gurunya. Ini orang ini mulhak namanya, benar-benar menjadi khalifah daripada gurunya apabila dia merasakan bahwasanya dirinya itu benar berhubung, zahirnya pun akhirnya mesra, sehingga lenyaplah dirinya ini yang timbul cuma gurunya saja. Disitulah panah pada syekh yang sebenarnya. Kalau menuruti zahirnya belum, masih bagus. Maksudnya menuruti kita, misalnya guru bersurban kayak ini kita turuti, bagus. Tetapi manakala seseorang itu tidak merasa dirinya, itulah panah yang sebenarnya nanti pada syekh. Nah, itu apabila orang itu panah pada syekh yang sebenarnya, maka sir daripada gurunya itu akan masuk seluruhnya nanti. Ilmu dari gurunya itu dia akan dapatkan sirnya, ilmu sirnya. Itu yang penting itu. Membaca zikir merinding lezat engge. Guru setiap saat rasa ada orang di samping sekalipun dalam berzikir. Kada apa-apa, karena kita dalam menjalani salikin itu, di dalam kita berzikir, berwiritan, apalagi tengah malam, itu kadang ada aja orang yang ikut kita salat, ikut kita berzikir. Itu bisa jadi itu adalah muakal daripada bacaan kita. Muakal daripada
zikir kita. Jadi ada orang misalnya yang hadir waktu kita berzikir, itu kadang-kadang adalah muwakal daripada zikir kita. Malaikat muwakal, jadi kita tuh malaikat yang menjadi khadam daripada zikir kita tuh kadang-kadang ikut. Nah, ulun pernah dipadahi oleh guru ulun, Jar Sidin, aku kalau membaca ini Jar Sidin, kalau 7 kali aku sudah kada bisa membaca Nurai. Hingga ulun tanya dengan Sidin, kenapa guru? Rasa banyak orang mau umpati aku, Jar Sidin. Banyak orang yang ikut membaca ini, Jar Sidin. Kata beliau, banyak orang yang membaca. Lalu kita tanya, ya Jar Sidin, itulah khadam-khadam atau malaikat-malaikat muwakal daripada wiritan kita yang kita baca. Jamal itu artinya kesempurnaan, kamal itu kesempurnaan, jamal keelokan Allah Ta'ala. Ilmu sir itu ada amaliyahnya Kak Guru. Beramaliyah dulu baru mendapatkan sir. Laduni itu didapatkan setelah orang itu beramaliyah. Beramaliyah lalu terbuka futuhatnya. Setelah terbuka futuhat lalu dia fana dalam futuhat tadi, dalam kemarifatan tadi, baru dia diberikan sir. Hingga akanglah. Jadi orang mendapatkan sir itu setelah terbuka futuhatnya. Jadi setiap orang wasil kepada Allah Ta'ala itu belum tentu terbuka futuhat. Artinya berbuka futuhat itu kita tebadil namanya. Kita kadang merasa diri kita. Pian tuh misalnya ulun masukkan ke dalam rumah ulun, itu namanya ma'rifat namanya. Pian kenal rumah ulun, tetapi setiap orang yang ulun masukkan ke dalam rumah itu belum tentu ulun bukakan rahasia daripada itu rumah tadi. Nah, sir itu adalah bahagian daripada terbukanya pintu ma'rifat, dan di dalam kemakrifatan itu terbuka rahasia daripada sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Itulah namanya sir. Jadi kalau orang terbuka saja pintu ma'rifatnya atau sampai kepada makam wasil, di mana dia tidak merasakan dirinya adalah dirinya, tidak merasakan sifatnya sifatnya, tidak merasakan apal-apalnya, itu baru terbuka namanya pintu ma'rifat, belum terbuka sir. Nah, itu Allah kunci terbukanya sir berarti. Nah, sir itu nanti akan membuka sir rahasia yang lain. Disebutkan orang sirul asrar. Setelah terbuka sirul asrar, lalu terbuka asrar min asrari, beberapa sir daripada sir, beberapa rahasia. Jadi kita tuh dibukakan dulu satu rahasia. Nah, satu rahasia yang dibukakan oleh Allah Ta'ala ini akan membuka rahasia yang lain. Maka terbukanya rahasia yang lain ini akan membukanya pintu rahasia yang lain. Seperti itulah disebutkan sirrullah. Asrar itu beda sudah. Kalau asrar itu berarti banyak sudah mendapatkan rahasia min asrari, daripada rahasia-rahasia Allah Ta'ala yang jamal, yang kamal, yang sempurna dan yang elok. Nah, itu termasuk hikmah nanti macam-macam. Dan setiap kita terbuka itu sir berbeda-beda nanti dalam perwaktunya. Ada kita itu terbukanya di apal, di sifat, dibukakan rahasianya berbeda. Nah, itu kada usah kita membicarakan itu. Karena apa? Karena itu kalau kada merasakan kada tahu pian. Ulun menjelaskan itu, kenapa ulun menjelaskan tingkatan-tingkatannya, memang seperti itu tingkatannya nanti kalau terbuka. Jadi kita tuh beramaliyah dulu, baru dibukakan, diberikan Allah Ta'ala rahmat, yaitu terbukanya pintu ma'rifat. Nah, pintu ma'rifat ini adalah kunci untuk terbukanya sir. Terbuka sir ini adalah kunci untuk terbukanya asrar. Jadi makam orang itu makam musyahadah, makam panafillah, makam panaul fana namanya. Habis itu ada lagi panaul fana, baka, macam-macam orang mengatakannya, terserah. Pokoknya setiap terbuka sir itu bertambah ma'rifatnya dia, dan bertambah hilang dia, bertambah lenyap dia, bertambah kenal dia dengan Allah Ta'ala, bertambah kenal kesempurnaan Allah Ta'ala. Terus seperti itu kalau dibukakan. Jadi itu kada bisa makamnya dicerita, kisahnya kada kawa ulun mengisahkan. Kalau itu yang kita perlu itu adalah yang di awal nih jana, kita meniti dengan guru, sampai terbuka sudah. Kalau sudah bisa terbuka itu pian bisa sendiri nanti diberikan Allah Ta'ala. Ini kalau membukakan rahasia seperti itu. Wah, Surya, kayak apa kabar pian? Masya Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. Amin. Masya Allah, murabbi. Masya Allah. Pengertian jamal. Jamal itu artinya pengertiannya sempurna. Jamal itu elok. Di makam musyahadah namanya wahdatus suhud namanya. Pian harus memandang keelokan dan kesempurnaan Allah Ta'ala.
Tapi kalau jamal yang sebenarnya nanti kalau pian sudah wasil, itu kada kawa pian jamal itu sempurna pokoknya pian melihat. Makanya di makamnya nangjar kita tuh ma'rifat ya. Di makam ma'rifat tuh melihat jamal dan kamalnya Allah Ta'ala aja. Itu semata-mata kada ada lagi yang lain. Yang pian lihat kesempurnaan Pak dan keelokan. Ya Masya Allah. Sehat-sehatlah nandalah, Masya Allah. Guru orang itu udah tahu ma'rifat, tetapi melakukan maksiat kecil kayak apa guru? Setiap orang yang wali pun bisa menjadi membuat berbuat maksiat. Nah, kalau itu jar Imam Junaidi atau apa namanya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, sudah tercatat dia seperti itu. Ya makanya orang yang di makam seperti ini harus ada roja dan khaufnya. Jadi seperti itu. Jadi orang ma'rifat pun kadang-kadang ada hatinya nanti kada ma'rifat, dalam artian bisa lupa dia, ada masanya lupa. Ada misalnya dia itu kelupaan. Makanya sebuah orang yang ma'rifat itu menjaga benar hatinya supaya jangan lupa. Makanya ujar Ibnu Athaillah, lawan yag'ala, seandainya aku ni jasidin lupa dengan Allah Ta'ala dalam satu lahzah, satu kijipan mata, maka aku bukan orang muslim lagi. Nah itu jangan diartikan langsung kafir, jangan. Ada namadakan dia kafir, laugabaan ya Allah Ta'ala tarfatain ma'adatu bil kufri ya. Kufur dan muslim itu maksudnya gairo muslim itu artinya aku bukan termasuk orang yang menyerahkan benar-benar diriku kepada Allah Ta'ala. Kalau orang mengatakan dirinya kafir berarti maksudnya itu tertutup hatinya daripada memandang kebesaran Allah Ta'ala. Seperti itu dulu kita memahaminya. Jangan bila kada ingat lawan Allah Ta'ala orang wali itu kafir sidin ya. Nah kafirnya itu perlu diartikan. Atau gairah muslim ya, bukan orang muslim lagi jersidin kalau aku lupa satu detik pun dengan Allah Ta'ala. Nah gairu muslim itu bisa juga diartikan bukan orang yang benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Karena di makam ini artinya orang itu kada pernah lupa dengan Allah Ta'ala, selalu nampak kebesaran Allah Ta'ala. Tatkala dia lupa berarti dia menyatakan dirinya tertutup melihat kebesaran Allah Ta'ala. Padahal setiap kebesaran Allah Ta'ala itu meliputi jamal kamalnya dengan diri kita. Kada bisa kita ini bergerak kecuali dengan jamal kamalnya sifatnya Allah Ta'ala itu, keelokan, kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Jadi kalau dia lupa, nah berarti dia tertutup. Bila ia lupa berarti dia kada menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Itulah dia membilangkan dirinya bukan muslimnya. Muslim itu artinya orang yang benar-benar taslim menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Nah artinya kalau di makam musyahadah namanya menghilangkan akuan. Yang nampak cuma itu aja. Bagaimana guru agar selalu ingat saat berjalan, saat bergaul, itu ingat terus, musyahadah terus. Bakawan hati aja yang ingat, hati ingat terus. Zahirnya asik aja pian dengan kawan, tapi hati jangan lupa berzikirkah Allah kah. Saja dulu awalnya kita tuh latihan dulu kada mesti langsung nang ingat terus, kada bisa. Kada bisa, kita itu latihan sayangai. Latihan, makanya orang latihan tuh berkhaluat, berujlah, berdiam, bertapakur. Itu latihan supaya dia mesra dulu dengan dirinya. Makanya jar ulun sering mengatakan dimesrakan, dirasamkan, diyakinkan sampai terbuka, sampai dia mesra. Kalau kita mesra itu, kalau sudah mesra itu berjalan itu bunyi sandal kita tuh bunyinya zikir. Yang kita dengarkan apa aja bunyinya zikir, itu kalau sudah mesra. Jadi kada perlu kita mengingatkan, karena terbuka namanya pintu zikir. Pintu zikir itu kalau kita terbuka, bunyi sandal kita tuh bunyinya zikir. Jadi orang bepandir tuh bunyinya zikir. Itu kalau sudah kita itu mesra, bunyi knalpot kendaraan pep itu bunyinya kita Allah. Seperti itu sudah bunyinya. Itu namanya mesra namanya. Itu yang kita kada lupa lagi, itu diawali dengan berzikir dulu. Habis itu dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu zikir. Pintu zikir itu nanti terbuka dari pendengaran kita, penglihatan kita, gerak kita, diam kita, bunyinya seperti zikir. Bahkan napas kita ini kita tidak membunyikan Allah, dia berbunyi Allah. Detak jantung kita ini kada kita bunyikan Allah, dia berbunyi Allah. Itu mesra sudah. Nanti setiap gerak kita ini apapun kita gerakan tuh seolah-olah bunyinya Allah, seperti itu. Kalau orang di dalam salawat biasanya bunyinya seperti salawat terus. Geraknya itu seperti salawat, dia seperti mendengar sallallahu ala Muhammad. Itu terbuka namanya pintu zikirnya dan mesra dengan dia. Nah kalau dia bunyinya salawat terus, nanti yang disalawat itu hadir. Yang punya salawat itu hadir,
Yang disalawati itu hadir. Itulah namanya zikirnya, namanya menjadikan makamnya syahadah, menyaksikan yang dizikiri. Nanti kalau orang itu bunyinya Allah, Allah, setiap apa didengarnya seperti itu, meliputi akan dirinya. Nah, itu bersaksi, berzikir. Itulah di dalam Al-Quran disebutkan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih, kita mendengar dia bertasbih. Asalnya tidak bertasbih, dibukakan oleh Allah Ta'ala, kita mendengar tasbihnya, mendengarkan zikirnya. Nah, itu sudah terbuka pintu zikirnya berarti. Nah, apabila sudah terbuka pintu zikirnya, dia diliputi rasa zikirnya, maka yang dizikiri tajali, itulah namanya wasil nanti. Nah, terbuka pintu zikir itu bahagian daripada warid. Namanya warid yang menyampaikan dia kepada itu makam wasil tadi. Jadi ada yang didengarkan zikir, diam detak jantungnya dengar zikir. Kalau dia berjalan mendengar sandalnya berzikir. Yang dipandang mendengar bunyi burung berzikir. Nah, itu kalau orang sambil berjalan bisa terbuka futuhatnya. Dia asik dengan zikir itu. Nah, terbukalah pintu ma'rifat, lalu asik dia. Hilang suara zikir tadi. Tetapi apa yang nampak? Setiap geraknya, jalannya, batisnya tadi, pandangannya nampaklah jamal dan kamal yang dizikiri tadi. Itulah ma'rifat. Jadi orang ma'rifat itu kadang mesti harus duduk di kamar, di kendaraan bisa, di jalan bisa, waktu berkawan bisa. Asalkan asik terus batinnya itu dengan musyahadah, dengan menyaksikan atau terbukanya tadi zikir terus di dalam hatinya, dia asik, akhirnya waktu berkawan bisa terbuka futuhatnya. Lalu dia tambah asik melihat perilaku kawannya, asik dia. Nah, kalau terbuka kan berarti jamalnya aja yang kelihatan nanti. Fa innama tuwallu fasama wajhullah. Disitulah dia menyaksikan kebesaran zat Allah Ta'ala di mana aja lagi kenanya. Nah, itu. Paham kira-kira pian? Putra Amadit. Apa sikap muslim yang baik dalam memandang rezeki dari Allah Ta'ala? Paham qadariyah atau jabariyah? Tetap dia syukuri. Bila dapat rezeki itu bersyukur, berarti kita di makam ridha. Bila dapat bermusibah kita beristighfar. Seperti itu. Assalamualaikum, guru mudahan pian sihat tinggi putra apa tadi ini. Allah ridha dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala. Tinggal keyakinan kita ini mengikut siapa arahnya. Guru bertanya, syahadat Rasul pas Muhammad Rasulullah secara syariat dan ma'rifatnya. Seberitaan itu kalau kita bersyahadat inilah pasti secara syariatnya diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu secara syariatnya. La ilaha illallah itu namanya syahadat Rasul namanya. Ini secara syariat. Kalau ma'rifatnya pian mengenal makam hamba dan makam Tuhan. Makam ubudiyah dan makam rububiyah itu pian harus paham. Di dalam kalimat syahadat itu ada makam namanya kedudukan. Makanya disebutkan orang itu makam ihsan orang. Makam ihsan itu apa? Anta budaka annaka taraf fa illam taraf fa innahu yarak. Fa illam taraf fa innahu yarak. Itu makamnya seperti itu, ma'rifat itu. Jadi makam ma'rifat itu bila kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, arti yang di dalam syahadat dalam apa namanya syahadat Rasul dan syahadat tauhid tadi itu kita mengerti kedudukan makam kita itu fakir. Makanya maknanya itu syahadat Rasul dan syahadat tauhid tadi ya, maknanya kan al-mustaghinian an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Itu makam ihsan namanya. Makam ihsan itu apa? Anta budaka annaka tarafa ilam tarafa innahu yara. Di diri kita ini nak kenyataan syahadat. Di diri kita ini nak kenyataan dua kalimat syahadah. Seluruh alam ini kenyataan dua kalimat syahadah. Apa itu? Mubtakiran ilaihi ma'adahu. Berhajat seluruh alam ini kepada yang zat yang maha kaya. Siapa? Allah Ta'ala. Di situ ma'rifat namanya pian. Bila mengucapkan dua kalimat syahadat itu paham tauhid. Pian mengerti itu 50 akaidul iman di situ. Di situ langsung pian menyaksikan tuh. Menyaksikan namanya benar-benar bersaksi pian. Nah, itu awal terbuka biasanya tuh, lezat biasanya. Kalau ringan hilang rasanya. Rasanya tuh damai. Ya itulah rasa damai. Tenggelam makan di situ. Tenggelam makan di situ. Di damainya tuh nah. Kalau dia tidak berzikir, bau zikir dalam hati, rasa tenang. Wah, kayak orang madat beruku. Beruku, kopi, tenang, kada ada orang mengganggu. Tenang, damai di saat berzikir. Nyaman. Nah, itu anak terbuka tuh fotohatnya. Ya kan jarang orang diberikan nyaman gitu. Itu mau terbuka.
Tapi kalau bisa itu tenggelakan, itu namanya warid, namanya warid untuk kita terbuka mengenal Allah Ta'ala. Nanti habis itu baru terbuka namanya wasil. Pian damainya tuh bujur-bujur melihat jamal kamal Allah Ta'ala, sempurna melihat. Bahasa kita tuh asyik, nanti habis itu baru makam asyik. Benarkah orang yang muncul puncak marifat ditelanjang juga enggak malu guru? Kalau dia jajab orang ma'rifat itu ada nang kita ma'rifat inilah waktu wasil itu kita sadar aja, terkecuali dalam keadaan jajab yang gila, dia ada di makam yang gila yang kada bisa menerima warid itu karena kebanyakan, lalu benar-benar tenggelam di dalam bahrul ma'rifat namanya, itu dia kada sadar lagi dengan dirinya. Itu dia pun kada ingat lagi dengan dirinya, hendak pian telanjangi kada apa-apa juga, dia kada ingat dengan dirinya. Itu wajar yang itu. Guru, apa makna sifat Allah Ta'ala itu guru? Makna sifat kenyataan sifat, jangan lagi maknanya. Kenyataan sifat ya diri kita, seluruh alam ini. Makna sifat itu sesuatu yang ada pada zat. Itu sifat lah ini. Nah, ulun contohkan sifat itu apa jadi pian? Ini najat. Ini zat namanya. Yang hijau ini sifat, bentuknya ini sifat namanya. Zat dengan sifat itu kada bisa dipisahkan. Kalau ini namanya zat, sifatnya tuh apa? Hijau, panjang, itu sifat namanya. Nah, berbelok-belok itu sifat namanya. Namanya ini adalah butul namanya. Namanya ini butul, sifat butul itu apa? Hijau, putih, bening, betulisan, itu sifat namanya. Zat Allah Ta'ala itu kada bisa pisah dengan zatnya, dengan sifatnya. Jadi makna sifat itu apa aja? Makna sifat itu kalau di sifatnya zatnya kadim, ya kadim zatnya, sifatnya. Kalau zatnya kada kadim, maka sifatnya juga kada kadim. Contoh kita ini kan kada kadim dijadikan oleh Allah Ta'ala, maka sifat mendengar kita, melihat kita juga kada kadim, bisa hilang, bisa berubah. Arti kadim itu dan baka itu kada bisa terpisah. Bila zat tuh kadim, pasti dia baka. Bila baka pasti kada berubah. Bila kadim pasti juga kada berubah. Kalau kita ini punya zat tapi kada kadim, berubah dari muda, dari kada ada menjadi ada, dari ada menjadi tua, tua menjadi terus berkurang, berubah, itu namanya kada kadim. Kada kadiminya dan ada awalnya. Nah, setiap yang kada kadim itu pasti fana. Sifat yang berhubungan dengan zat Allah Ta'ala berarti seluruh sifatnya berarti kadim. Kalau sifat yang berhubungan dengan zat yang berhubungan dengan makhluk itu pasti kada kadim. Amin ya rabbal alamin. Guru, kalau misal salah pilih bahwa yang keluar bukan mani, apanya tuh? Assalamualaikum. Ya, saja. Bujurlah guru, lupanya orang yang makrifat itu tidak dihitung. Lupa karena sudah bukan dirinya. Iya, kalau orang kan sudah mencapai makrifat, maksudnya dikala dia itu diberikan futuhatnya, banyaklah orang yang salah. Nalah sebuting orang itu meninggalkan sembahyang tatkala dibukakan futuhat, itu dia kada apa-apa. Iya, kada apa-apa. Kenapa? Karena akalnya kada ada di waktu itu. Tapi kalau orang mengaku marifat, minum di warung, berhutang dengan orang, meninggalkan sembahyang, itu memang kebuduhannya, itu kada marifat itu. Maksudnya itu kalau orang benar-benar ketika dia mencapai ma'rifat, lalu dia kadang meninggalkan sembahyang. Seandainya dia jajabnya tuh seharian jajabnya, ini orang yang hebat, jajab tenggelam dia di dalam lautan ma'rifat di Allah Ta'ala, itu kada mukallafnya, kada mukallaf. Karena orang jajab itu artinya orang yang hilang akal basariahnya. Kalau dia masih sadar tuh kada jajab. Seperti ulun misalnya seperti ini, pandirimu ma'rifat dik tidak jajab ulun, meninggalkan sembahyang, berdosa ulun, berdosa. Tatkala seseorang itu jajab, dia lupa dengan dirinya, memandang kebesaran Allah Ta'ala, nah itu dia itu benar-benar tenggelam sampai dia mengatakan aku anallah, ya, seperti itu. Itu memang dalam keadaan jajab, dia tidak mengerti, dia mengucapkan aku Allah Ta'ala. Itu dia kada mukallaf lagi, karena di waktu itu dia tidak mempunyai, merasa mempunyai zat, sifat dan apal. Itu benar-benar jajab.
kita ini kan sekarang ini banyak orang mengaji ma'rifat, oh sudah ma'rifat kada apa-apa lagi, kada sembahyang, kada puasa. Itu ma'rifat di kalam pian, di pemandiran pian, bukan di zauk pian. Orang yang ma'rifat itu di zauknya, yang ketika ma'rifat hilanglah dirinya, disitulah dia kada apa-apa, kada sembahyangnya. Jadi ketika itu seandainya lewat waktu sembahyang, kada bapaknya kada sembahyang. Kenapa? Karena memang dia kada waras lagi, hilang, diganti sifatnya dengan sifat rabbaniyah sudah. Kada ada lagi dia merasa dirinya. Kan orang yang kada sembahyang tuh boleh aja 1 gila, 2 haid, 3 orang yang tidak balik berakal lagi, boleh aja kalau kada berakal lagi. Dia tidak punya akal, punya sifat, punya zat lagi. Ketika dia mencapai ma'rifat, dia kada apa-apa, kada sembahyang. Ini kalau masih berhutang minum di warung, nah itu masih penyarikan dengan orang, masih tahu duit, masih tahu yang bagus lawan kada bagus, itu kada ma'rifat lagi. Belum sampai ma'rifat. Karena ma'rifat itu adalah zauk, bukan diumumkan, bukan, tapi nanti di zauknya. Malam ini acara di pondok di sini, ini pengajian. Jam berapa dah? Oh, sejam sudah. Ini, Masya Allah. Ini minta maaf sampai sini dulu lah. Ini persiapan dulu, minta maaf, minta ridha, nanti pertanyaannya nanti kita kalau yang belum anu lah, insya Allah nanti kita sambungkan pertanyaannya, insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. 1 jam pas, ini sejam. Ulun kadang kawal lagi lawas tenggorokan ulun kadang sakit, hingga jadi minta maaf yang pertanyaannya belum terjawab, karena pulang dijawabkan, insya Allah. Mudah-mudahan yang memberi gift, yang hadir, semuanya dikabulkan hajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat, dimudahkan dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.